Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini. Kali ini saya tuh mau memberikan pengarahan penjelasan mengenai ciri-ciri orang cerdas dan jenius. Di dunia ini banyak sekali manusia ya. Ada manusia yang digolongkan pintar, ada manusia yang digolongkan cerdas, ada manusia yang digolongkan jenius, ada pula manusia yang digolongkan sebagai orang bodoh dan lain sebagainya. Kali ini saya itu mau bahas mengenai ciri-ciri nih orang cerdas sekaligus jenius. Apa aja sih ciri-cirinya? Simak ya. Yang pertama, orang cerdas sekaligus jenius itu biasanya memiliki rasa empati yang tinggi. Ada simpati dan empati, tetapi orang cerdas cenderung lebih empati. Kalau yang namanya simpati itu hanya sebatas support, mendukung. Jadi sebatas bertanya, menanyakan kabar, gimana kabarmu, kamu sedang sakit, aku sedang sakit, lalu aku ikut merasakan, aku ikut berduka gitu. Itu namanya simpati, hanya sebatas support, mendukung. Tetapi yang namanya empati itu cenderung merasakan perasaan orang lain gitu. Kalau orang lain sedih, kita berusaha merasakan kesedihan orang lain. Kalau orang lain sakit, kita berusaha merasakan kesakitan orang lain. Bayangkan bila mana rasa yang terjadi pada orang itu juga terjadi pada kita. Itu yang namanya empati. Lalu yang kedua, orang yang cerdas itu biasanya memiliki rasa penasaran yang tinggi. Orangnya itu kepo abis. Jadi orang yang cerdas itu memang penasarannya tuh tinggi. Masalah itu dia kepo, pengen tahu. Masalah ini juga pengen tahu. Jadi penasarannya tuh tinggi. Lalu yang ketiga, memiliki rasa jeli dalam mengobservasi. Biasanya orang yang cerdas itu jeli untuk mengobservasi. Jadi orang cerdas, dia tuh ketika dia sedang mengamati, ketika dia sedang melakukan keputusan, ketika dia sedang memberikan pendapat, dia itu terlebih dahulu dia tuh diam. Dia diam, dia amati sekitar dia. Dan mayoritas pendapat ataupun pengamatan orang cerdas, mayoritas itu tepat. Orang cerdas itu pengamatannya, keputusannya itu mayoritas tepat sasaran. Itu ya. Lalu yang keempat, orang yang cerdas itu punya pengendalian diri yang baik. Orang cerdas tidak emosian. Orang cerdas tidak marah-marah. Orang cerdas gak galau-galauan terus. Orang cerdas itu punya pengendalian diri yang baik. Entah pengendalian diri emosional, gak marah-marah, gak emosinan, dan lain sebagainya. Dia mampu mengendalikan diri dengan baik. Yang kelima, orang cerdas itu memiliki kerja memori yang baik, memiliki ingatan yang baik. Ingatannya orang cerdas itu baik. Orang tercerdas memiliki ingatan yang tajam. Ingatannya orang cerdas itu tajam. Kejadian 6 tahun yang lalu dia masih ingat. Kejadian 3 tahun yang lalu dia masih ingat. Teman-teman 10 tahun yang lalu dia masih ingat. Kejadian 10 tahun yang lalu dia masih ingat. Karena apa? Memiliki ketajaman pikiran, memiliki ketajaman memori. Ingatannya tuh tajam. Dia bisa mengingat dengan jangka waktu yang panjang. Lalu yang keenam,
Orang cerdas cenderung dapat mengenali kekurangan-kekurangan diri sendiri. Orang cerdas itu tahu loh, apa sih kekurangan saya gitu. Dia tuh dapat mengetahui kekurangan diri sendiri. Oh, ternyata saya kurang dalam hal ini. Oh, ternyata saya kurang dalam hal itu. Oh, ternyata kelemahan saya dalam hal ini, itu dan itu. Jadi orang cerdas itu dapat mengintrospeksi diri dengan baik. Apa saja kekurangan dia, apa saja kelebihan dia, apa saja keunggulan dia tahu. Lalu yang ketujuh, orang yang cerdas itu orangnya itu fleksibel dan mudah beradaptasi. Orang cerdas itu cenderungnya tuh fleksibel dan mudah beradaptasi. Orangnya tuh simple, gak mau rumit-rumit, gak mau terlalu rumit, terlalu lama-lama, terlalu berlebihan tuh gak mau. Dia tuh orangnya simple. Lalu orangnya mudah beradaptasi. Dia di lingkungan ini dia dapat beradaptasi dengan cepat. Wah, dia dipindahkan ke lingkungan itu, dia dapat beradaptasi dengan cepat. Dia dipindahkan ke lingkungan lain, dia dapat beradaptasi dengan cepat. Karena apa? Karena karakter dari orang cerdas ini memang cenderung mudah beradaptasi. Apalagi orang cerdas itu memiliki kosakata yang baik, pintar bicara. Orang cerdas itu pintar berbicara. Dia dapat berbicara dengan kosakata yang baik, dengan kalimat-kalimat kata-kata yang baik, bahkan bisa menggunakan kata-kata yang indah. Yang kedelapan, orang cerdas memiliki pikiran yang terbuka. Pikirannya orang cerdas itu terbuka, nggak tertutup. Orang cerdas mau menerima segala hal baru untuk pembelajaran dia. Semakin banyak hal baru yang dia terima, semakin banyak pula pengalaman dan pemahaman dia. Jadi pikirannya orang cerdas itu terbuka. Lalu yang kesembilan, orang cerdas itu suka menyendiri. Orang cerdas itu lebih suka menyendiri daripada beramai-ramai. Karena dengan menyendiri kita bisa mengistirahatkan diri, pikiran itu dengan tenang. Lalu yang ke-10, orang yang cerdas itu cenderung tidak mudah untuk dipengaruhi. Beda halnya dengan orang bodoh yang mudah dipengaruhi, orang cerdas itu susah dipengaruhi. Karena apa? Orang cerdas itu dapat berpikir dengan jernih. Orang cerdas itu pikirannya tuh jernih, pikirannya tuh bersih. Jadi dia tahu nih, oh maksudnya dia tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan nanti akibat dari yang dia lakukan akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia sudah berpikir jauh lebih ke depan. Jadi orang cerdas itu tidak mudah dipengaruhi. Terkadang orang cerdas memang mau menerima pendapat orang lain, tetapi masalah pengaruh, orang cerdas tidak mudah dipengaruhi. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.